Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan tahun 2020. Pada video kali ini kami akan menyampaikan hasil tugas kelompok ujian tengah semester Hukum Perdata dengan dosen pengampu Bapak Ageng Fidjanda Hendri SKMKM. Saya Fadila Surahmi NIM B1000003 sebagai ketua kelompok dengan anggota Saya Febriani Latini NIM B1002023. saya Nasya Aisyah Budi NIM B1002016. Nama saya Septira Trihawalia, NIM B100-235. Saya Suci Fitra Karoma, NIM B100-212. Nama saya Setia Budi Wirawan dengan NIM B100-210. Nama saya Dilan Ramadan, NIM B100-2006. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum perdata Indonesia. Hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda yaitu Burgerlijk Recht yang sumbernya pada Burgerlijk Wetboek atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Hukum dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah dan perdata diartikan dengan yang mengatur hak, harta benda dan kaitannya dengan orang atas dasar logika atau kebendaan. Secara umum, pengertian hukum perdata yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata disebut pula dengan hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan. Jelaskan bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku di Indonesia. Burgerlijk Wetboek for Indonesia atau BW atau disebut KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai suatu aturan hukum dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda ditujukan kepada warga negara Eropa, Tionghoa, dan Timur Asing berdasarkan pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia atau asas konkordasi. Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan, dan fidusia. Jelaskan sistematika hukum perdata berdasarkan KUH Perdata dan berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. KUHP buku 1 Pan Personen berisi mengenai orang. Buku 2 Pan Zaken berisi tentang hal benda. Buku 3 Pan Verbitenisen berisi tentang perikatan. Buku 4 Pan Bewich and Verjaring berisi tentang pembuktian dan daluarsa. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan, pertama, Personenrecht, hukum diri seseorang atau pribadi mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum. Yang kedua, Familierecht, hukum kekeluargaan, mengatur tentang timbulnya hukum dari hubungan-hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, Vermögenrecht, atau hukum kekayaan, mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dari uang. Yang keempat, Erbrecht, hukum warisan, mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika meninggal. Jelaskan apa yang dimaksud dengan subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap dalam hukum. Yang termasuk dalam subjek hukum ialah manusia dan badan hukum. Kapan seseorang dan badan hukum dapat dikatakan sebagai subjek hukum? Seseorang mulai disebut atau dianggap sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban sejak ia dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, dengan mengingat pasal 2 KUH Perdata. Anak yang ada di dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai subjek hukum setelah berumur 2 bulan di dalam kandungan, bila mana yang kepentingan si anak menghendakinya. Jika mati sewaktu dilahirkan atau di dalam kandungan, dianggaplah ia tidak pernah ada.
Badan hukum dapat dikatakan sebagai subjek hukum jika badan hukum itu sudah mempunyai kekayaan sendiri. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan, ikut serta dalam lalu lintas hukum, bisa melakukan jual beli, dan mempunyai tujuan dan kepentingan. Yang dimaksud dengan cakap dalam hukum ialah seseorang yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum di lapangan perdata dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat hukumannya dengan mengingat pasal 1329 KUH Perdata tentang seseorang cakap dalam hukum. Dan ada pula seseorang yang tidak cakap dalam hukum, yaitu orang yang ditaruh bawah pengampunan, orang yang belum dewasa, dan gangguan jiwa, mengingat pasal 1330 KUH Perdata. Jelaskan perbedaan antara manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi merupakan subjek hukum. Adanya pengakuan manusia sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak ia dilahirkan. Perkecualiannya dapat dilihat pada pasal 2 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Adapun berakhirnya subjek hukum manusia pribadi adalah pada saat ia meninggal dunia. Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan seperti manusia yang juga mempunyai hak dan kewajiban atau disebut juga sebagai subjek hukum. Sebutkan 3 contoh dari badan hukum privat dan badan hukum publik dan badan hukum privat milik negara. Contoh badan hukum privat seperti 1. Perbankan, 2. Persero, 3. BUMN. Contoh badan hukum publik seperti 1. Kementerian, 2. Universitas, 3. Lembaga-lembaga negara. Contoh badan hukum privat milik negara seperti 1. PT Pertamina, 2. PT Garuda Indonesia, 3. PT Pos Indonesia. Jelaskan pengaturan dan pengertian dari perkawinan berdasarkan hukum di Indonesia. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan darah dan hubungan keluarga. Hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dan orang yang lain karena berasal dari leluhur yang sama atau ketunggalan leluhur. Hubungan darah ada 2 garis, yaitu hubungan darah menurut garis lurus ke atas disebut leluhur, garis lurus ke bawah disebut keturunan, sedangkan hubungan garis ke samping adalah pertalian darah antara orang bersaudara dan keturunannya. Hubungan keluarga adalah hubungan dalam kehidupan keluarga yang terjadi karena hubungan perkawinan dan karena hubungan darah. Hubungan keluarga karena perkawinan disebut juga hubungan semenda, misalnya mertua, ipar, anak tiri, menantu, dan lain-lain. Hubungan keluarga karena pertalian darah, misalnya bapak, ibu, nenek, kuyang, termasuk hubungan lurus ke atas, anak, cucu, cicit, termasuk hubungan lurus ke bawah, saudara kandung, dan anak-anak saudara kandung termasuk hubungan ke samping. Sebutkan macam-macam hubungan darah dilihat dari garis keturunan beserta ciri-ciri dan wilayahnya di Indonesia. Hubungan darah dilihat dari garis keturunan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem patrilineal, adalah sistem kekerabatan yang menarik garis dari pihak bapak. Maksudnya dalam hal ini, setiap orang hanya menarik garis keturunan dari bapaknya saja. Hal ini mengakibatkan kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada wanita dalam hal mewaris. Contoh suku yang menggunakan sistem ini adalah Batak, Bali, Ambon, dan Asmat. Yang kedua yaitu sistem matrilineal, adalah sistem kekerabatan yang ditarik dari garis pihak ibu. Sehingga dalam hal mewaris, kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada garis bapak. Contoh suku yang menggunakan sistem ini adalah suku Minangkabau.
Yang ketiga, sistem parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak bapak dan ibu, sehingga kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewaris adalah seimbang dan sama. Contoh suku yang menggunakan sistem ini adalah Jawa, Sunda, Madura, dan Bugis.